Halo, halo, halo. Selamat pagi, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini saya Bu Ayunda akan menemani kalian belajar tentang Excel. Masih di Excel, kita pendalami lagi penggunaan fungsi Excel dalam penghitungan yang membantu kalian di kehidupan sehari-hari, terutama untuk akuntansi. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang penggunaan rumus dengan berbantu right, left, dan mid. Nah, sebelumnya kita memahami dulu apa itu right. Nah, right di sini adalah fungsi di mana mengambil beberapa karakter dari kolom yang dimaksud mulai dari sebelah kanan. Nanti ya, right itu mengambil dari sebelah kanan. Lalu untuk yang left, nah left di sini berarti mengambil beberapa karakter, bisa satu atau lebih, dimulai dari urutan karakter sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk mid, berarti kalau mid itu mengambil karakter bisa satu atau lebih dari sebelah tengah ya. Nah, contohnya di sini dari sheet yang saya berikan, misalkan di sini ada kode barang. Kode barang ini ada di posisinya B5. B5. Nah, di sini kan ada beberapa karakter S, B, N, strip. Strip di sini juga dihitung ya. A, S, B, N, strip A. Nah, di sini ada 5 karakter. Nah, seumpama kita akan mengambil karakter A, hanya A saja, huruf A saja. Berarti kita menggunakan fungsi apa, tambahan fungsi apa? A ini kalau dilihat, ini kan paling sebelah kanan ya. Nah, berarti kita nanti menggunakan bantuan right. Nah, seumpama kita mau mengambil A, berarti paling kanan right. A ini kan dari paling kanan urutan yang pertama. Nah, terus seumpama kita mau mengambil yang kedua, kita mau mengambil karakter SBN. Nah, SBN ini, karakter ini sebelah mana ini? Nah, ini kan sebelah kiri. Nah, kita bisa nanti menggunakan bantuan lift. Nah, misalkan kita mau ngambil huruf S dan B. Nah, S dan B ini kan paling kiri, kita menggunakan berbantu lift. Nah, kuncinya atau kotak mana yang akan kita ambil nih, berapa karakter. Paling kiri sendiri itu kita mau mengambil berapa karakter. Kalau mau mengambil SB berarti nanti 2 karakter. Kalau mau mengambil 3 berarti nanti 3 karakter. SBN berarti nanti kita mengambil 3 karakter. Ini fungsi right, left, mid itu bisa digunakan tambahan fungsi if,
atau VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, itu di mixkan untuk mengambil beberapa karakter dari kolom yang dimaksud. Nah, di sini ada soal rekapitulasi pembelian sembako korban gempa. Nah, ini ada beberapa kolom di mana ada nama barang, harga barang, jumlahnya, total harga, biaya angkut, bonus, dan total pembayaran. Nah, dari masing-masing ini kan masih kosong. Nah, lalu kita akan mengisinya dengan bantuan rumus. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita akan mengisi nama barang. Nah, setiap rumus jangan lupa diberi sama dengan. Nah, dari sama dengan, lalu kita lihat tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini bentuk dari urutannya. Ini urutannya ini kan dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah ini kayak kata kode barangnya kan di sini. Kode barang antara kolom 1 dengan kolom 2 ini ada kesamaan ya, kuncinya ya. Nah, di sini. Terus kita akan mengisi nama barang. Nama barang ini kan ada di kolom yang kedua ini. Dari tabel yang kedua. Nah, karena ini dari atas ke bawah, kita menggunakan rumus bantu VLOOKUP. Nah, kita tulis terlebih dahulu rumus bantunya VLOOKUP. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sudah ada bantuannya nih, VLOOKUP. Nah, terus kurung buka. Nah, lalu kita akan mengambil beberapa karakter SBN. Nah, SBN kita hanya mengambil 3 karakter ini, kode ini SBN ini kan sama di tabel yang kedua, ada SBN yang di sini. Nah, karena ini hanya mengambil 3 karakter, nah kita memerlukan tambahan rumus. Nah, SBN ini ada di posisi mana? Di posisi kiri. Nah, kalau kiri berarti kita perlu tambahan rumus leave ya. Nah, leave. Nah, ini jangan salah ya. Leave. Setelah leave, di sini kita lihat lagi karakter di kurung buka. Nah, terus ini ada teks. Teksnya itu mana yang akan kita ambil? Teksnya ini ada di B5. Terus habis teks ini di rumus saya itu kan titik koma. Nah, kita titik koma. Terus num chart. Nah, num chartnya ini berapa nomor yang akan kita ambil? Karena saya membutuhkan 3 kode dari sebelah kiri, yaitu SBN. SBN ini kan ada 3 karakter. Saya tulis 3 karakter. Nah, terus kurung tutup. Nah, lalu setelah ini di fungsi rumus saya itu ada titik koma. Jadi mengikuti fungsi yang ada di masing-masing komputer kalian ya. Nah, ini tabel array. Tabel array adalah tabel kuncinya. Tabel array-nya di sini saya dari ini. Bisa kalian dari kode barang ini bisa, atau langsung di ini BRS ini sampai dengan
harga yang paling bawah. Itu bisa kalian ambil. Nah, kalau saya biasanya pakai yang langsung ini. Dari BRS ini langsung saya ke harga ini. Dari B18 sampai dengan E21. Sudah. Lalu saya absolutkan di sini, absolutkan F4, Fn F4. Nah, kalau di laptop saya absolut itu Fn plus F4 ya. Nah, ini sudah tabel array-nya atau tabel kuncinya saya absolutkan, saya kunci. Nah, setelah itu di sini urutan berikutnya titik koma. Kalau di laptop saya titik koma. Terus call index 6. Nah, nama barang ini ada di kolom keberapa? Nah, nama barang ini dari tabel kunci ini ada kolom yang kedua. Nah, berarti saya tekan 2. Nah, kalau sudah, habis itu titik koma. Nah, titik koma true atau false. Nah, karena di sini saya langsung ke false. False, benar false berarti langsung ke 0. Kalau salah berarti 0 langsung. Terus ditutup. Nah, di sini langsung sudah saya tutup. Coba di enter. Nah, benar di sini kode SBN itu untuk sabun. Nah, tinggal di copy ke bawah saja. Nah, kurang satu ini bawah. Nah, kita cek untuk kode BRS seperti di kolom B10 ini namanya beras. Nah, ternyata sudah benar. Terus MYK, kode MYK, ini nama barangnya minyak. Nah, sudah. Kalau sudah, kita beralih ke ini, apa namanya? Kolom berikutnya, harga barang. Nah, sampai di kolom harga barang ya. Di kolom harga barang ini kita menggunakan fungsi apa kira-kira? VLOOKUP, iya benar. Nah, VLOOKUP, iya benar sih VLOOKUP. Tapi ini ada mix, ada campur, ada campuran ya. Nah, kita di sini harga barang itu kan ada 2 jenis, mutu A dan mutu B. Nah, lalu bagaimana Bu untuk mengambil mutu A dan mutu B ini? Nah, kita ada bantuan lagi untuk A. Nah, A itu kan di sini ada kode juga. Ini di kode barang A, B, BBA. Nah, Bu, kalau kita mau mengambil yang paling belakang ini bagaimana? Nah, makanya kita perlu bantuan rumus. Pakainya rumus if, perpaduan antara if, VLOOKUP, dan bantuan. Ini kan kita mengambil paling apa ini? A, B, 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 A ini di B, di kolom B ini paling kanan apa paling kiri? Paling apa ini? Kira-kira apa? Paling kanan ya. Nah, karena paling kanan berarti nanti kita menggunakan bantuan apa? Iya, bantuan right. Nah, coba yang pertama dulu di harga barang ini ya. Pertama adalah sama dengan. Terus kita
tambahkan if, jika. Nah, jika kurung buka, kita ngambil yang huruf A ini. Jika ini kan huruf A ini ada di sebelah kanan, berarti kita tambahkan right. Nah, right. Lalu sudah, kurung buka lagi. Teksnya ini ada di B5. Terus habis itu titik koma. Ini di laptop saya titik koma ya. Masing-masing laptop sesuai dengan instruksinya masing-masing. Terus kita ngambil A saja. Berarti di sini saya ngambilnya A saja, berarti paling kanan urutan pertama di B5 ini, berarti 1 itu A ya, paling kanan, dan saya mengambil hanya 1 saja. Terus kurung tutup. Nah, kalau sudah di sini saya berikutnya titik koma. Ini tergantung instruksi masing-masing. Di sini setelah ini sudah saya ngambil. Jika di sini saya mengambil sama dengan kurung tanda petik A, jika di B5 ini A, huruf A, maka kita akan menggunakan jika mutu di B5 ini A, harganya itu mengambil di kolom value up ini yang ketiga. Ini titik koma ya, titik koma. Nah, di sini kita menggunakan bantuan VLOOKUP. VLOOKUP, terus kurung buka. Nah, VLOOKUP di sini mengambil dari sisi sebelah kiri ya. Di kiri ini berarti paling kiri menggunakan leave. Terus kurung buka. Nah, kan VLOOKUP leave ini kan seperti sabun. Nah, sabun itu ini kan paling kiri ya, leave. Ini klik lagi. Terus habis itu titik koma saya sabun, berarti SBN ini 3 karakter yang saya ambil, terus kurung tutup. Nah, terus habis itu titik koma, ini di komputer titik koma, tabel array. Tabel array-nya, tabel kuncinya dari sini, dari B18 sampai dengan E21. Terus saya absolutkan. Nah, habis itu titik koma. Terus di kolom keberapa ini tabel array-nya atau tabel kuncinya? Ini kolom ketiga. Itu jika A ya. Terus kalau sudah titik koma lagi saya di sini. Salahnya berarti 0. Nah, terus di kurung tutup. Nah, kurung tutup. Ini sudah 1 karakter. Nah, sekarang karakter yang kedua. Ini kan ada 2 ya, A atau B. Nah, sekarang mengambil yang B. Ini saya menggunakan titik koma.
Nah, sekarang yang B masih berbantu VLOOKUP. VLOOKUP sama, terus ngambil lagi, leave lagi, terus kurung buka, masih di B5. Berapa karakter yang saya ambil? Di sini 3 karakter. Lalu saya di sini titik koma, tabel array-nya masih di sini, kunci ini, terus saya absolutkan, terus habis itu sini titik koma. Nah, kalau di sini B itu ada di kolom keempat. Nah, ini kolom keempat, 4. Sudah 4. Terus habis itu titik koma, di sini saya titik koma, yang false-nya berarti 0. Terus di kurung tutup. Kurung tutupnya sejumlah sampai ini warnanya hitam ya. Kita coba di enter. Nah, benar. Di sini untuk sabun dengan mutu A, sabun mutu A harganya 5.000. Nah, benar. Terus kita tinggal di kopas ke bawah. Terus dicek lagi tepung TPG, tepung tipe B, tepung tipe B harganya 4.500. Nah, ini sudah benar. Nah, sampai di sini saya ulangi lagi. Kita menggunakan fungsi perpaduan fungsi ya, if, VLOOKUP, right atau left. Nah, pertama ini if terlebih dahulu ya. Kita mau mengambil jika di kode barang ini nama barangnya adalah kodenya ini A, nanti kita mengambil di tabel kuncinya kolom ke-3. Nah, jika di kode barang ini kodenya adalah B, berarti mengambil harga barangnya di kolom ke-4 dari tabel kedua ini. Nah, berarti rumusnya if kita mengambil karakter yang paling belakang ini kan adalah kanan ya, paling kanan di B5. Terus yang berapa karakter yang diambil? Kita hanya mengambil yang paling belakang 1. Jika ini A, maka kita akan mengambil harga yang di kolom ke-3 ini, berarti menggunakan bantuan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, ini tambahin kode barangnya di sini kan SBN. Nah, SBN ini di B5, terus titik koma 3 karakter yang kita ambil. Nah, 3 karakter, terus habis itu di tabel kunci. Tabel kuncinya ini saya dari B18 sampai dengan E21. Terus mengisinya mutu yang A itu di kolom ke-3. Terus false-nya. Terus titik koma. Sekarang gantian yang B. Nah, berbantu VLOOKUP juga. Kita ngambil kode barangnya. Ini yang paling kiri ya. Leave ya. Masih 3 karakter. Terus di tabel kedua kuncinya diabsolutkan. Terus kalau mutu B itu harganya ngambil di kolom ke-4. Terus titik koma 0. Titik koma atau koma itu tergantung dari komputer masing-masing, laptop masing-masing. Nah, ini untuk harga barang sudah. Berikutnya adalah
jumlah barang atau kuintalnya. Nah, untuk jumlah barang di sini saya harusnya ini itu ya, ada isinya ya. Isinya coba di sini. Misalkan untuk sabun ini saya isi 100. Terus tepung 120. Terus untuk minyak yang ketiga di sini 110. Terus yang keempat sini 100. Ini 170. Terus 150. Ini manual ya di sini. Ini harusnya jumlahnya manual, saya lupa. 145 misalkan saja di sini 155. Terus ini 200, ini 140. Ini semuanya saja. Terus untuk mengisi total harga. Nah, total harga itu kan dari harga barang dikalikan dengan jumlah. Ini per kuintal ya. Nah, biasanya ini kan harga barangnya itu harga barang per kilogram. Nah, kalau ini kuintal ke kilogram itu dikalikan berapa? Turun berapa? Enggak, benar, 100. Nah, jadi di sini ini kan harganya harga per kilogram, karena ini jumlahnya kuintal, maka nanti dijadikan per kilogram. Yang pertama dulu, dari total harga yang pertama sama dengan ini E5 dikalikan dengan, kita kurung buka dulu, jumlah barang, ini karena ini masih kuintal, kita kalikan 100 biar jadi kilogram. Nah, di enter. Berarti untuk sabun di sini 100 kuintal. Nah, dikalikan harganya ini ada 50 juta. Nah, terus di copy ke bawah. Nah, terus ke biaya angkut. Nah, biaya angkut di sini misalkan kalau kita mengambil kodenya BN, biaya angkut. Nah, di sini B menggunakan yang tengah, BN, PG, terus RS. Nah, seumpama saja di sini ada tambah biar mudah,
Kalau misalkan BN di sini sebanyak 15%. 15% dari total harga. Total harga ini ada di G5. Kalau BN itu 15%. Terus misalkan lagi PG. Nah, kalau PG misalkan saja di sini 12%. 12%. Nah, terus kalau YK. Nah, kalau YK minyak ya, YK ini saya perkirakan misalkan saja YK di sini minyak itu 5%. Terus BN, PG, RS ini masih ada RS. Misalkan RS di sini misalkan saja biaya angkutnya 10%. Nah, sudah. Misalkan di sini kita ngambil yang pakai rumus tengah. BN, PG, YK, BN, PG, RS, PG, YK, BN. Nah, sudah semua ini. Nah, sini biaya angkutnya adalah berapa persen dari total harga. Nah, kita sudah pakai bantu lift sudah, right sudah, sekarang yang mid. Nah, di sini biaya angkutnya kita pakai yang mid. Untuk yang pertama biaya angkut. Nah, kita mau mengambil karakter yang tengah. Nah, di sini berarti fungsinya adalah if terlebih dahulu. Dengan if terus kurung buka. Nah, kita mau mengambil di logika teks. Logika tesnya di mana? Nah, logika tesnya ini ada di B5. Sama dengan, nah, kita mau mengambil karakter yang ada di tengah. Kalau karakter yang ada di tengah berarti berbantu mid. Nah, terus kurung buka lagi. Nah, ada di B5 lagi teksnya ini, terus titik koma. Dimulainya itu karakter yang keberapa? Ini ngitungnya masih di sebelah paling kiri ya. Ini dimulai dari kita mau mengambil BN. B ini kan ada di karakter kedua. Berarti 2. B itu karakter kedua. Kenapa? S itu 1, B itu 2. Nah, kita karakter yang kedua, terus titik koma. Bisa titik koma. Berapa karakter yang kita ambil di tengah ini? Saya mau mengambil BN, berarti ada 2 karakter. Ini 2. Terus habis itu kurung tutup. Nah, terus sama dengan jika di sini yang saya ambil itu adalah BN pakai tanda petik, berarti di sini titik koma ini saya pakai titik koma. Berapa di sini? Kalau BN itu tarifnya 15%. 15% dari total harga. Berarti di sini G5
dikalikan 15%. Nah, kalau sudah, titik koma lagi, karena nanti ini ada berapa ini kita masukkan, ada 4 kurangi 1 berarti 3 fungsi. Lagi kita tulis lagi dengan fungsi if lagi, sama if kurung buka lagi B5 lagi, terus sama dengan mid lagi kurung buka lagi B5 lagi kurung buka lagi B5 terus titik koma 2 lagi, titik koma 2 lagi. Nah, di sini kalau sudah sama dengan, nah setelah BN ini apa? PG, berarti sini PG, titik koma lagi, terus ini tanda petik lagi, terus titik koma G5. Kalau PG itu persentasenya adalah 12%. Nah, kalau sudah ini di sini titik koma. Terus fungsi if lagi yang ketiga. Fungsi if yang ketiga kita sama titik koma. Sini habis if B5 sama dengan terus mid terus B5 terus titik koma 2 karakter yang diambil. Nah, terus sama dengan setelah PG itu di sini PG YK. Kalau YK itu tadi persentasenya berapa ya? Di sini untuk YK persentasenya 5%. Berarti G5 dikalikan dengan 5%. Terus kalau sudah titik koma. Yang terakhir yang false, berarti kalau tidak karakter ini berarti tinggal satu kan, tinggal yaitu RS. Nah, kalau RS kan kita yang false tidak usah ditulis if lagi karena sudah ada 3 if, berarti tinggal G5 dikalikan berapa ini yang terakhir? 10% ya, 10%. Nah, sudah, terus dikurung tutup sampai karakternya menjadi kurung tutupnya hitam. Nah, sudah, di enter. Nah, di sini 10% dari 50. Ini kan di sini BN ya, BN itu benar. Ini dikopikan ke bawah.
ini di sini biaya angkutnya kok 10% semua di sini. Ini bentar, di sini rumusnya sudah benar, tapi di sini yang kehitungnya 10% semua. Karena di sini 10, berarti di komputer saya di sini yang mau masuk hanya 10%. Nah, coba kalau di sini saya hanya masuknya 10%, di laptop kalian nanti coba satu-satu ya, itu mau sesuai dengan rumus atau yang kehitung 10% ya. Terus untuk yang bonus, nah untuk yang bonus di sini untuk soalnya, jika pembelian ya, mungkin di sini jika pembeliannya lebih dari 25 juta, mungkin kalau pembelian total harganya lebih dari, misalnya di sini lebih dari 25 juta, maka mendapatkan bonus kurang dari yang pertama, kurang dari 25 juta, maka mendapatkan bonus sebesar, jika pembeliannya kurang dari 25 juta mendapatkan bonus 0,5%. Terus kalau antara 25 juta sampai dengan 60 juta, maka akan mendapatkan bonus sebesar 0,7%. Nah, terus kalau lebih dari 60 juta maka akan mendapatkan bonus 1%. Nah, coba kita nanti memasukkan, ini kan ada 3, ini ada 3, berarti if-nya berapa? Kalau ini 3 berarti if-nya nanti ada 2, berarti jumlah karakter kurangi 1. Yang pertama dulu, if kurung buka, jika G5 ini total harga ini kurang dari sama dengan 25 juta, 23, maka di sini titik koma, maka G5 dikalikan dengan, kalau kurang dari 25 juta dikalikannya 0,5%.
Nah, terus setelah itu fungsi yang berikutnya, titik koma lagi, if lagi kurung buka. Jika di antara ya, di sini tuh menggunakan antara. Kalau antara itu perlu tambahan n. Antara di G5 ini lebih dari 25 juta, terus habis itu titik koma, terus G5 lagi kurang dari 60 juta. Terus di kurung tutup, berarti kalau antara 25 sampai 60 juta, G5 dikalikan dengan 0,7%. Nah, terus sekarang yang false-nya. Yang false-nya berarti kalau tidak ini tinggal G5 dikalikan dengan 1%. Terus dikurung tutup. Ini sudah, enter. Ini karena ada kesalahan, coba di sini saya yang titiknya ini saya ganti koma. Itu tergantung komputer masing-masing ya. Nah, ternyata sudah benar. Tadi saya di komputer saya pakainya itu koma. Terus di kopikan ke bawah. Nah, sudah. Sekarang yang total pembayaran. Total pembayaran berarti total harga dikurangi dengan gini. Bisa total harga ditambah biaya angkut dikurangi bonusnya ya. Nah, berarti di sini sama dengan total harga ditambah biaya angkut. Biaya angkutnya ini ada di H5 dikurangi dengan bonus itu ada di E5. Enter. Nah, kalau sudah tinggal kalian copy ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Untuk karakter komputer masing-masing kalian menyesuaikan yang ada di laptop. Sekian dulu, kita mulai untuk belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya.